Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum di manapun berada, terkhusus buat rekan-rekan dari Lembaga Demokrasi Anti Korupsi yang masih harus tetap semangat dalam mengawal pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Nah, kali ini tidak terasa kita sudah memasuki 10 Ramadan. Menjelang berbuka kali ini memang hawanya lumayan panas, tapi kita harus tetap semangat, apalagi kali ini kita sedikit membahas berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang bisa dikatakan mandek ataupun lagi tenggelam entah di mana gitu kan. Jadi kemarin juga sempat di dalam diskusi ataupun yang ditanyakan oleh rekan-rekan, masa ini bagaimana eksistensi KPK sekarang kok tidak ada gaungnya sama sekali kayak gitu kan. Nah, cuma kita harus perlu mendudukkan bersama konteks pemberantasan korupsi ini nanti seperti apa. Saya nanti coba akan mengkasusiskan kasus inisial N dan HM. Nah, pasti penasaran kan nanti. Yang pertama sedikit review berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK. Saya sendiri termasuk dengan rekan-rekan demokrasi anti korupsi termasuk yang menolak revisi Undang-Undang KPK 100%. Saya katakan 100%. Akan tapi kalau RUU KUHP yang kemarin dan sampai sekarang juga belum disahkan, kami menolak dalam beberapa catatan saja. Khusus Undang-Undang KPK, walaupun sudah resmi revisi Undang-Undang KPK 30 tahun 2002 sudah resmi disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Nah, berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK ya sudahlah, semua sudah terjadi. Kemudian kita tinggal mengawalnya bersama. Kalau bisa dikatakan kecewa, sangat. Bisa dikatakan sedih, banget gitu kan. Kekhawatiran eksistensi KPK dan pemberantasan korupsi jauh-jauh hari kita sudah sering diskusikan dan sekarang memang benar terjadi. Bagaimana kekhawatiran kita dulu. Berbicara revisi Undang-Undang KPK, saya sedikit mereview bahwa ada 3 senjata KPK yang memang sudah benar-benar dilumpuhkan dan bahkan dimatikan. Yang 2 bersifat formal, yang 1 bersifat informal. Saya katakan seperti itu. Dahulu kala waktu kita masih bisa diskusi publik, kemudian dalam sebuah seminar sering saya sampaikan, dan analogi 3 senjata KPK ini juga sudah saya banyak singgung dalam beberapa tulisan saya. Poinnya adalah 2 senjata formal ini adalah berkaitan dengan penyadapan, dan yang kemudian yang kedua adalah KPK maksimal 2 tahun tidak ditemukan alat bukti boleh mengeluarkan SP3. Kemudian yang satu adalah bersifat informal, yaitu OTT, karena OTT saya katakan informal, tidak ada di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri. Nah, saya sudah banyak menjabarkan berkaitan dengan hal itu. Ini sedikit review saja bahwa revisi Undang-Undang KPK pasca dilumpuhkan ya seperti sekarang ini kejadiannya. Kemudian ada lagi lembaga baru. Ini makhluk apa? Yaitu Dewan Pengawas. Nah, artinya koordinatif antara 5 komisioner KPK dengan adanya Dewas ini pun juga menjadi pertanyaan sekarang. Saya katakan bahwa saya dan juga bersama rekan-rekan lainnya tidak menolak secara personal Dewan Pengawas itu sendiri. Saya yakin bahwa kita ketahui bersama bahwa personal Dewan Pengawas ini sudah adalah orang-orang yang sangat berintegritas dan memiliki profesional dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Akan tetapi lembaganya yang kami tolak, lembaganya yang sangat menyandera KPK dan sekarang terbukti. Nah, sebenarnya penghambatan KPK itu seperti apa? Kalau teori klasik yang sering kita bicarakan dulu saat kuliah ataupun saat diskusi masih relevan. Seperti Robert Glickad bahwa korupsi adalah diskresi plus monopoli main accountability.
artinya sekarang rupanya sudah terjadi pergeseran, yaitu bukan lagi C sama dengan D plus M min A, tetapi plus DP. DP siapa? Dewan Pengawas. Nah, ini sangat menghambat. Nah, itu sedikit review bagaimana perjalanan KPK secara kelembagaan, kemudian undang-undang yang sudah disahkan yang menjadi keresahan kita bersama. Saya ingin mencoba membahas dua hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah inisial N. Nah, pasti sudah tahu siapa. Dan yang kedua adalah inisial HM. Inisial N. Inisial N ini adalah dia adalah mantan sekretaris MA periode 2011-2016. Kemudian pasca ada istilahnya ada puluhan miliar kasus terindikasi gratifikasi dan suap yang ada di lingkungan peradilan yang di bawahnya Mahkamah Agung. Kemudian dia mengundurkan diri, kemudian diterima oleh Presiden dan Presiden akhirnya mengeluarkan Kepres. Dan pasca pengunduran diri kurang lebih sekitar Juli 2016, pada waktu itu juga SPDP, surat penyelidikan pertama kali juga sudah dikeluarkan. Bisa dibayangkan dari 2016 sampai sekarang sekitar Februari 2020 baru distatuskan menjadi DPO, daftar pencarian orang, oleh KPK itu sendiri. Nah, inisial N ini sebenarnya kemarin ada yang mengatakan ada di luar negeri atau di dalam. Saya katakan dia masih ada di dalam negeri, cuma memang dia banyak uangnya, kemana-mana bebas. Nah, kemudian yang kedua ini memang kita harus hati-hati berbicara, karena HM ini adalah, ya tahu sendirilah, kita dihebohkan dengan runtuhnya marwah KPU ketika terjadi ada gratifikasi ataupun suap yang kurang lebih 900 juta. Salah satu komisioner yang terlibat, kemudian bahkan sampai sekarang sudah diproses KPK dan masuk penjara ataupun pengadilan. Kemudian yang terindikasi menyuap, HM inilah yang kita ketahui bahwa dia adalah salah satu kader parpol penguasa, kemudian berkaitan dengan PAW dan sebagainya. Nah, kemudian HM ini sebenarnya siapa? Sekarang ada di mana? Bahkan pada waktu per Januari 2020 kemarin, pasca mau ditangkap OTT KPK, terindikasi ke luar negeri, kemudian keimigrasian heboh dan sebagainya. Pada waktu itu langsung ditetapkan status DPO oleh KPK, dan bahkan sampai sekarang bahkan ada yang mengatakan bahwa dia terindikasi dibunuh dan terbunuh untuk menghilangkan jejak. Ya, ini kan memang ngeri sekali kalau memang itu benar terjadi. Saya harap dia masih hidup dan dapat memberikan kesaksian siapapun yang nanti akan terlibat, terlepas parpol penguasa itu sendiri. Menarik memang dua kasus yang saya sampaikan antara inisial N dan HM ini. N ini dilindungi oleh duit karena miliaran, dia punya banyak duit, kemanapun bebas, bisa terindikasi nyuap sana sini juga. HM ini dilindungi oleh siapa? Bisa dikatakan korupsinya tidak banyak, ya dalam tanda kutip ya, nanti dapat kritikan lagi karena artinya dilindungi oleh kekuasaan. Nah, berkaitan dengan kasus ini saya katakan bahwa walaupun ini bukan menjadi tolak ukur KPK dalam pemberantasan korupsi, mampu dan tidaknya keluar dari sandera transaksional politik, bisa dikatakan bahwa menjadi tolak ukur utama bahwa KPK masih punya taring atau tidak, KPK mampu atau tidak untuk melacak kedua orang tersebut. Nah, banyak juga sebenarnya kasus-kasus jiwasraya yang sekarang ditangani oleh kejaksaan. Saya berharap juga KPK, ya satu-satunya penegak hukum yang mempunyai alat penyadapan, juga berperan di sana. Nah, sekali lagi saya berharap bahwa KPK ini terhadap dua buron DPO ini memang benar-benar serius, dan saya yakin bisa dilacak mereka ada di mana dan segera ditangkap dan diadili. Nah, kita harapannya adalah KPK ini memang
lepas dan terbebas dari konflik kepentingan, konflik of interest, dari pusaran transaksional politik, dan juga tidak tersandra oleh adanya Dewas. Dan saya berharap Dewas juga tidak menyandra adanya KPK itu sendiri. Dan satu hal, bahwa saya berharap undang-undang KPK yang sekarang juga sudah judicial review di Mahkamah Konstitusi, saya berharap seperti undang-undang BHP dulu dibatalkan 100%, artinya masih tetap berlaku Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK itu sendiri. Nah, tentunya demikian yang singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan spirit dalam pemberantasan korupsi sesuai kapasitas dan bidang masing-masing kita masih tetap menggelora, khususnya dari Lembaga Demokrasi Anti Korupsi, Democracy for Analysis, Unit Anti Corruption of Discussion. Dimanapun berada, kita akan tetap mengawal. Kita mendukung KPK, akan tetapi bukan berarti tidak ada kritik. Kita tetap ada kritik, kita akan tetap memberikan masukan, dan tentunya rekan-rekan semua yang berada khususnya dalam Lembaga Demokrasi Anti Korupsi, kita akan selalu berada di barisan depan untuk mengawal KPK dalam penangkapan dua buronan tersebut. Nah, itu. Demikian dari saya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.